Pernahkah kamu merasa dunia seakan berhenti berputar saat seseorang yang kamu cintai pergi? Rasanya seperti ada lubang besar di dalam dada, kosong, dan semua warna di sekitarmu tiba-tiba memudar menjadi abu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa harus seperti ini? Sakitnya luar biasa. Aku tahu, setiap sudut kota, setiap lagu yang terdengar, bahkan aroma kopi di pagi hari, semuanya mengingatkanmu padanya. Kenangan itu seperti film yang terus berulang tanpa henti di kepala. Wajar sekali jika kamu merasa sedih, marah, atau bahkan mati rasa. Jangan salahkan dirimu karena merasakan semua itu. Izinkan dirimu untuk berduka. Menangislah jika itu bisa membuatmu sedikit lebih lega. Tidak ada yang salah dengan air mata. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu pernah begitu tulus mencintai. Kamu sedang memproses sebuah kehilangan yang besar. Dan itu butuh waktu. Tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka hati. Seringkali, kita terjebak dalam pusaran pertanyaan, mengapa? Mengapa dia pergi? At APAs, kita mencoba mencari jawaban, seolah-olah jawaban itu bisa mengubah segalanya. Padahal, terkadang tidak ada jawaban yang memuaskan. Terkadang, kita hanya perlu menerima bahwa beberapa hal memang terjadi di luar kendali kita. Melepaskan kebutuhan untuk tahu mengapa adalah salah satu langkah pertama untuk bisa bergerak maju. Di tengah badai emosi ini, mungkin sulit untuk melihat secercah harapan. Tapi percayalah, harapan itu ada, seperti fajar yang pasti datang setelah malam yang paling gelap sekalipun. Mungkin sekarang cahayanya masih redup, terhalang oleh awan kesedihan. Tapi dia ada di sana, menunggumu. Jangan memaksa dirimu untuk langsung merasa baik-baik saja. Proses ini seperti mendaki gunung. Ada kalanya terasa berat dan melelahkan, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah kemajuan. Coba mulai dari hal-hal kecil. Bangun dari tempat tidur, buka jendela, dan biarkan sinar matahari masuk. Rasakan hangatnya di kulitmu. Buat secangkir teh hangat. Dengarkan musik yang menenangkan, bukan yang membuatmu semakin terpuruk dalam kenangan. Mungkin kamu bisa mencoba berjalan-jalan sebentar di sekitar rumah, menghirup udara segar. Aktivitas-aktivitas kecil ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah cara untuk mengingatkan dirimu bahwa hidup terus berjalan. Dan kamu adalah bagian dari kehidupan itu. Teman-teman dan keluarga adalah jangkar di saat seperti ini. Jangan mengisolasi diri. Hubungi mereka. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Meskipun hanya sekadar bilang, aku sedang tidak baik-baik saja. Terkadang, didengarkan saja sudah cukup. Kehadiran mereka, dukungan mereka, bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Kamu dicintai dan berharga. Lebih dari yang kamu kira. Jangan ragu untuk bersandar pada bahu mereka. Setelah kamu merasa sedikit lebih kuat, coba alihkan fokusmu pada dirimu sendiri. Apa yang dulu suka kamu lakukan sebelum bertemu dengannya? Mungkin melukis, membaca buku, berolahraga, atau belajar hal baru. Inilah saatnya untuk menemukan kembali dirimu yang mungkin sempat hilang. Ini bukan tentang melupakan dia, tapi tentang mengingat siapa dirimu. Cintai dirimu sendiri dengan cara yang sama tulusnya saat kamu mencintai dia. Manjakan dirimu. Kamu pantas mendapatkannya. Perlahan tapi pasti, kamu akan mulai melihat bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada satu orang saja. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu. Kepergiannya, meskipun menyakitkan, membuka sebuah ruang baru dalam hidupmu. Ruang untuk tumbuh, ruang untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas,
Tapi bekas luka itu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang dan bertahan. Bekas luka itu adalah pengingat kekuatanmu. Lihatlah ke depan, masa depan membentang luas dengan segala kemungkinannya. Mungkin ada petualangan baru yang menanti. Mungkin ada orang-orang baru yang akan masuk ke dalam hidupmu dan memberimu pelajaran berharga. Mungkin ada cinta baru yang akan datang di saat yang tak terduga. Cinta yang lebih dewasa dan lebih memahami. Tapi sebelum semua itu, yang terpenting adalah kamu menemukan kembali cintamu pada dirimu sendiri dan pada kehidupan. Setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Kepergiannya bukanlah akhir dari ceritamu. Ini hanyalah akhir dari sebuah bab. Sekarang, kamu memegang pena di tanganmu sendiri. Kamu bebas untuk menulis bab berikutnya. Buatlah bab itu menjadi cerita tentang ketahanan, tentang penemuan kembali diri, dan tentang harapan. Cerita tentang bagaimana kamu bangkit dari patah hati dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Badai ini akan berlalu, dan ketika reda, kamu akan berdiri tegak dengan hati yang mungkin penuh bekas luka, tapi juga penuh dengan kekuatan dan harapan baru. Langit akan kembali biru, dan kamu akan siap untuk menyambut hari esok dengan senyuman. Kamu akan baik-baik saja. Percayalah, jika kamu merasa perjuangan ini terlalu berat untuk dihadapi sendirian, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan psikolog atau konselor bisa memberikanmu perspektif baru dan alat yang kamu butuhkan untuk pulih. Tidak ada kata malu dalam menjaga kesehatan mentalmu. Itu adalah bentuk cinta tertinggi pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.